어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Meta Wulandari. Saya dengan NIM 23110051. Di video ini saya akan presentasi dengan materi komunikasi antar sel sebagai tugas mata kuliah biologi sel dengan dosen pengampu Ibu Nurul Widya, SSI, MSI. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Di pendahuluan kita akan membahas apakah itu komunikasi antar sel. Komunikasi antar sel merupakan proses pertukaran informasi antara sel-sel dalam tubuh makhluk hidup. Nah, sel-sel tersebut dapat berkomunikasi dengan baik melalui kontak fisik langsung maupun melalui media penyampaian sinyal seperti hormon atau neurotransmitter. Dalam tubuh manusia, komunikasi antar sel sangat penting untuk menjaga koordinasi dan fungsi optimal dari sistem organ dan jaringan. Salah satu contohnya adalah sistem saraf, di mana sel-sel saraf berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal listrik dan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter, sehingga memungkinkan tubuh untuk merespon rangsangan-rangsangan dari luar dan lingkungan. Komunikasi antar sel juga berperan penting untuk regulasi pertumbuhan dan penyembuhan luka. Sel-sel yang saling berkomunikasi memungkinkan tubuh untuk memperbaiki jaringan yang rusak dan mengaktifkan reaksi peradangan untuk melawan infeksi dan kerusakan pada sel-sel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama yaitu dengan kontak langsung. Dengan kontak langsung ini adalah molekul pada permukaan satu sel yang dikondisikan oleh reseptor-reseptor pada sel sebelahnya. Kedua yaitu pensinyalan parakrin. Sinyal yang dikeluarkan dari sel memberikan efek kepada sel yang ada di sebelahnya. Sel pensekresi bertindak sebagai sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengatur lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Yang ketiga yaitu pensinyalan endokrin. Pada pensinyalan ini, hormon dikeluarkan dari sel berefek ke sel lain melalui badan sel. Pada sel hewan, pensinyalan endokrin. Yang keempat yaitu pensinyalan sinaptik. Sel saraf mengeluarkan signal atau neurotransmitter di mana sebagai pengikat reseptor pada sel di dekatnya atau yang disebut dengan nervi sel. Nah, pada pensinyalan sinaptik ini terdapat sinapsis yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sinapsis kimia. Sinapsis kimia yaitu sel saraf yang melepaskan molekul neurotransmitter ke dalam sinapsis atau ruang sempit di antara pengirim dan sel target. Komunikasi antar sel dengan cara melewatkan senyawa kimia melalui saluran yang diatur oleh perubahan jumlah ion. Yang kedua yaitu sinapsis listrik. Sinapsis listrik adalah persambungan antar sinaps melalui saluran tipis intraseluler atau juga yang disebut dengan soneksons. Hubungan dua buah sel berupa arus listrik secara langsung. Gap junction di antara kedua yang berkontak dan mengalirkan arus listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tahap pensinyalan. Pada komunikasi sel ini memiliki 3 tahap pensinyalan. Pada saat sel bertemu sinyal harus dikenali oleh molekul reseptor spesifik dan informasi yang dibawa sinyal tersebut harus dibuat ke bentuk lain atau ditransduksi di dalam sel tersebut sebelum yang bersangkutan dapat meresponnya. 3 tahap pensinyalan tersebut adalah yang pertama yaitu penerimaan, yang kedua transduksi, yang ketiga respons. Nah, tahapan yang pertama kan penerimaan. Di tahapan ini, sel-sel di tubuh kita akan menerima sinyal dari lingkungan sekitar atau dari sel-sel lain. Sinyal bisa berupa zat kimia, medan listrik, atau mekanis. Ada banyak sel yang memiliki reseptor spesifik pada permukaannya yang akan berikatan dengan molekul sinyal tertentu dan memicu aktivitas di dalam sel. Tahapan selanjutnya yaitu transduksi. Pada tahapan kedua ini merupakan proses mengubah sinyal tersebut menjadi sinyal yang dapat diterjemahkan oleh sel target. Sinyal kemudian diubah menjadi sinyal kimia atau listrik yang dapat mengaktifkan berbagai jalur sinyal intraseluler dan mengubah aktivitas atau posisi molekul di dalam sel. Nah, di tahapan terakhir yaitu respons.
Di tahapan ketiga ini, setelah sinyal transdusul diterima, sel target akan bereaksi terhadap sinyal tersebut dengan cara-cara tertentu. Sel dapat merespon dengan mengubah aktivitas metabolisme, membuka atau menutup kanal ion, atau memicu proses biologis seperti pembelahan sel. Intensitas dan durasi respon sel tergantung pada kekuatan sinyal yang diterima, serta jumlah dan jenis reseptor di permukaan sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas pada penerimaan sinyal dan iniasi transduksi memiliki 3 tipe reseptor membran, yaitu reseptor terikat protein G, reseptor tiroksin kinase, dan reseptor saluran ion. Nah, yang pertama yaitu reseptor protein G. Reseptor ini seringkali terdapat pada permukaan sel yang berinteraksi dengan protein G untuk memodulasi jalur sinyal. Protein G ini menghubungkan reseptor terikat protein G dengan efektor, yaitu enzim atau protein spesifik dalam sel yang menghasilkan respon terhadap jalur sinyal. Reseptor terikat protein G terlibat dalam berbagai respon fisiologis, seperti kontraksi otot, transduksi rasa sakit, dan pengaturan tekanan darah. Reseptor yang kedua yaitu tirosin kinase. Reseptor ini terlibat dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi sel. Reseptor ini memiliki aktivitas enzimatik di dalam sitoplasma yang dapat menfosforilasi protein pada residu asam amino tirosin. Fosforilasi ini dapat menginduksi jalur sinyal yang mengatur pertumbuhan sel atau diferensiasi seperti proliferasi yang tidak terkontrol atau kanker. Reseptor yang ketiga yaitu reseptor saluran ion. Reseptor saluran ion ini memungkinkan ion tertentu melintasi membran sel saat reseptor diaktifkan oleh sinyal. Reseptor ini terutama terdapat pada sel saraf, di mana mereka memungkinkan masuknya ion dan timbulnya potensial aksi. Contoh dari reseptor saluran ion adalah reseptor NMDA yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan di materi komunikasi antar sel pada presentasi kali ini. Jika ada kekurangan materi atau kesalahan materi di presentasi ini, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Dan saya harap teman-teman yang nonton bisa meninggalkan like dan komen sebagai nilai tambahan untuk saya di mata kuliah biologi sel. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나